lalu anak-anak harus buat akun baru lagi. Tidak perlu jawabannya. Jadi akun anak-anak nanti, akun kalian itu akan menyimpan semua jenis sertifikasi tes yang pernah diikuti di Headway. Dan ingat, semua sertifikat yang sudah tersimpan di platform Headway itu akan menjadi rujukan untuk industri yang mungkin sedang mencari talent, sehingga data yang tersimpan itu menjadi nilai tambah untuk anak-anak ya. Jadi tidak ada masalah. Jawabannya tadi sekali lagi, kalau sudah pernah mencoba mini test itu bagus, ya. Usahakan mini test langsung dicoba dikerjakan. Kalau ada proses tes yang belum dikerjakan, supaya diselesaikan dulu, karena kalau tidak diselesaikan, kalian tidak akan bisa memulai tes yang lain. Karena besok pagi ada jadwal tes, jadi pastikan di aplikasinya, di akunnya masing-masing, tidak sedang menjalankan proses tes yang uji coba. Jadi uji cobanya selesaikan semua ya. Jadi besok tidak ada uji coba lagi. Silakan semaksimal mungkin hari ini terakhir untuk mencoba uji cobanya. Jadi seperti ini, Bapak tunjukkan ya. Untuk jawabannya tadi melengkapi, saya tunjukkan seperti ini. Kalau saya login ya dengan akun saya misalnya, saya login dengan akun saya dengan WhatsApp, dengan Gmail ini supaya autentik ya. Saya coba. Nah, saya sudah login. Tampak ya, jadi saya sudah login dengan akun saya, maka saya bisa cek di profile bahwa di sini saya banyak memiliki riwayat sertifikat. Nah, ini banyak ya. Jadi semua akan terkumpul. Ya. Jadi anak tahu ini akan terkumpul, lalu kemudian anak-anak bisa nanti memeriksa sertifikatnya lagi setiap waktu. Ini tidak akan hilang. Ya, jadi punya akun di Headway artinya kita mengkoleksi atau memulai apa namanya nabung ya, track record atau portofolio di aplikasi yang nanti semuanya ini aksesnya diberikan kepada industri. Jadi disinilah nanti ada nilai tambah dari anak-anak itu sendiri. Nah, ini masih proses loading ya. Harusnya muncul, proses tes itu akan terekam semua. Jadi penting pada saat mengerjakan supaya kalian juga tidak menghalangi kamera, tidak ke atas. Jadi kalau kameranya ini misalnya tertutup hitam, tampilannya tidak sempurna, itu akan menjadi pertanyaan bagi industri barangkali yang sedang mengakses data kalian. Jadi merugikan diri sendiri nanti. Penting ya, jadi proses pada saat mengikuti tes itu harus diikuti dengan sesuai aturan. Nah, jadi di sini sudah jelas, saya kembali. Oke ya, sudah terjawab ya, kita lanjutkan. Bagaimana dengan penilaian itu sendiri? Untuk penilaian itu tidak ada sistem pengurangan skor atau tidak ada sistem penalti. Yang digunakan adalah sistem konversi anak-anak. Jadi kalau soal listening, anak-anak itu dengan 50 nomor itu eh, konversinya akan berbeda. Kalau soal listening itu betul misalnya satu maka skornya 5. Kalau betul 2 skornya 5. Betul 3 skornya 10. Ya. Jadi tidak ada penalti sehingga jangan sampai mengerjakan soal itu masih ada yang kosong atau karena waktu habis. Kalau saya boleh kasih tips, minimal setiap kali ada tampilan soal baru, biasakan jari sudah milih salah satu jawaban dulu. Sambil kita coba pilih jawaban yang paling sesuai. Supaya tidak ada yang terbuang, tidak ada nomor soal yang terlewatkan, tidak terjawab. Karena di sistem headweight test ini tidak bisa pilih nomor lalu mengerjakan nomor sebelumnya, tidak ada. Jadi semua sudah reject sesuai urutan. Paham ya? Jadi tidak bisa nanti setelah selesai nomor 10 ingin mengerjakan nomor 5 atau nomor sebelumnya sudah tidak bisa. Semua akan reject sampai dengan nomor terakhir. Jadi pesannya sekali lagi supaya tidak dikosongkan. Nah, untuk standarisasi dari komparatif skor, jadi target untuk siswa SMK diharapkan mampu mencapai pada level independent learner di level B2. Ya, kalau untuk A1 untuk beginner atau basic ya, basic dan elementary ya, itu
Mungkin yang masih di SMP boleh lah. Kalau anak-anak SMK diharapkan sudah pada level di B1 maupun B2, di intermediate atau upper intermediate minimal. Tapi saya pikir anak-anak sudah ada yang capaiannya waktu kita coba pelajari database, sudah ada yang capaiannya sampai ke C1. Itu luar biasa. Jadi posisi UBTEP nanti ada di bawah untuk konversi penilaiannya, ya, komparatif penilaiannya dengan TOEIC maupun dengan TOEFL. Jadi kalau TOEFL itu dari skor terendah TOEFL ITP di 310 sampai dengan 677, maka manakala anak-anak mencapai di level B1, skornya paling tidak di atas 550. Ya. Semoga nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk prosedur tes kita simak baik-baik ya. Jadi prosedur tes bisa melalui platform hwtest.com ataukah bisa melalui download aplikasi di Play Store dan App Store, ketik saja hwtest ya. hwtest maka akan muncul platformnya. Nah, jadi setelah anak-anak login, jangan lupa pada saat tes itu baca petunjuknya dengan baik. Jangan ada yang terlewatkan. Ikuti petunjuknya, masukkan kode tes. Ini sudah di skip ya, tidak perlu dilakukan karena kita sudah jadwalkan melalui panitia. Kemudian ikuti proses tesnya, kerjakan tesnya. Jangan lupa terakhir berikan ulasan karena ulasan itu pada saat proses ulasan itu sistem akan secara real time memproses langsung untuk sertifikat digitalnya. E-sertifikatnya akan diproses. Seringkali ulasannya dilewatkan. Nah, itu akhirnya mengganggu proses scoringnya. Jadi usahakan semua dibaca baik-baik kan, tidak terlalu lama. Kalau sudah selesai mengerjakan, tidak usah buru-buru. Kalau sudah muncul ulasan, tolong berikan ulasan baik-baik karena itu kalau tidak dilakukan akan menghambat proses. Tidak membatalkan proses tes, tapi menghambat proses untuk menampilkan sertifikatnya. Ya, bisa dipahami ya. Terakhir nanti bisa muncul tampilan sertifikat dan kalian boleh unduh sertifikatnya. Tidak unduh pun tidak ada masalah karena sertifikat itu akan selalu tersimpan di akun pengguna masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan. Petunjuk teknis. Nah, yang menjadi catatan penting adalah pertama, pastikan perangkat yang Anda gunakan memiliki koneksi internet yang cukup. Oke, ada yang bertanya kayaknya ya. Ya, ada Bapak. Mau jawab dulu Niki, ada beberapa pertanyaan dari Pak Igede Prastihana. Selamat pagi Bapak Ibu, izin bertanya terkait perangkat PC yang digunakan. Apakah itu harus berisi webcam atau tidak? Terima kasih. Baik. Ya, kita sarankan untuk menggunakan webcam, Pak ya. Kalau tidak menggunakan webcam akan cenderung terjadi trouble. Kalaupun bisa di bypass, nanti hasilnya di referensi sertifikatnya tidak muncul proses dari tes itu sendiri. Snapshotnya tidak muncul. Jadi sayang sekali nanti merugikan. Ya, jadi begitu Ibu ya. Pertama bisa terjadi kendala. Kedua, kalaupun nanti bisa di bypass dan lanjut tes, itu kameranya atau reportnya akan blank, tidak ada proses, sehingga itu hal itu bisa mengurangi kualitas dari sertifikasi itu sendiri. Jadi merugikan dari pihak pengguna sendiri. Kalau bisa gunakan tablet, kalau memang sekarang lebih mudah pakai laptop ya, atau tablet itu lebih mudah, atau paling tidak smartphone dari anak-anak sendiri itu sudah lancar. Yang penting kuota internetnya ada, koneksi internet atau wifi-nya ada. Itu saran saya untuk pertanyaan Berarti tadi. wajib Ada ya, lagi, Bu? wajib ya Pak, disarankan ya Pak ya. Ya, ya, ya. Oke, pertanyaan berikutnya Niki Pak dari Ibu Imade Rumsari Himawati. Izin bertanya Pak, di free headway test ada 3 jenis tes. Apakah semua harus dikerjakan? Terima kasih. Oke, jadi namanya free itu boleh dikerjakan, boleh tidak, Ibu. Jadi
yang merujuk kepada persiapan Olimpiade nanti adalah yang mini test of English. Kita rekomendasikan supaya dicoba. Karena di situ ada sudah merepresentasikan proses tes dari Olimpiade besok dengan produk test of English proficiency. Itu sudah ke-6 unit itu dicoba semua. Jadi lebih membantu, begitu. Selebihnya itu ada tes kepribadian dan lainnya bisa dipakai sesuai kebutuhan saja. Demikian. Oke, Ada lagi, Bu? baik. Kita mau dijawab dulu ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan soal ini Boleh, boleh. sebelum. Oke. Berikutnya ada dari Susila Dharma. Izin bertanya, saya waktu mengerjakan tes latihan di Edway belum muncul soalnya, tidak sengaja keluar aplikasi. Tidak bisa diulang nih Pak, katanya. Ya, jadi begini, ada yang sudah menjadwalkan tes. Kami bisa review di sistem ya. Kami bisa review di sistem. Itu kelihatan sekali ada yang menjadwalkan tes, harusnya mencoba mini tes saat ini, lalu kemudian dibiarkan Ibu, kemudian bisa 2 jam, kemudian 3 jam atau bahkan besoknya tentu sudah kadaluarsa ya. Iya, Jadi oke. 1 jam tidak diambil pun sudah kadaluarsa karena ini uji coba. Waktu mencoba itu ya seharusnya langsung diproses. Nah, tapi kalau memang merasa perlu untuk mencoba dan tidak bisa karena memang dapat kuotanya cuma sekali coba, Ibu. Diasumsikan kan dicoba benar ya, bukan dicoba dijadwalkan saja. Dipikir mungkin setelah itu bisa dicoba di tesnya kemudian gitu ya. Tapi kalau anak-anak ada yang merasa terkendala seperti itu, nanti bisa chat ke grup tim teknis ya. Silakan screenshot akunnya saja, nanti Bapak bantu jadwalkan untuk hari ini saja. Ya, jadi saya bisa bantu nanti jam 6 dijadwalkan jam 6 kalau anak-anak ada yang merasa perlu mencoba mini test of English proficiency, silakan akunnya di-share di grup ya. Di screenshot saja akunnya. Nanti saya bantu jadwalkan dan pastikan dicek nanti malam sudah ada jadwal uji coba mini test untuk peserta yang akan lomba besok. Saya bisa bantu itu, ya. Oke, Begitu Bu kira-kira. baik. Ya, terima kasih. Jadi bisa tolong di screenshot kalau yang mau ikut tes lagi ya adik-adik. Untuk uji Berikutnya Niki cobanya. ada yang raise hand dulu. Dari Ninda Sastri. Mungkin bisa dijawab dulu Pak. Ninda, silakan pertanyaannya apa ya? Adik Ninda. Halo. Ninda Sastri. Mungkin berikutnya Ibu ada Niputu Laksmi, silakan. Oke, ini Putu Laksmi. Oke. Ke Yunda dulu ya Pak. Niki ada yang duluan Niki yang di atasan dulu. Nggih, 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 nggih. Oke. Berikutnya nih Bade Dwi Ari Lestari. Izin bertanya Bapak Ibu, jika misalnya baterai HP blank atau habis, apakah diizinkan membawa power bank atau mencas HP saat tes? Kayaknya bisa sih. Oh bisa kalau untuk teknis itu bisa sekali Bu. Bisa. Oke, baik. Berikutnya ke Yunda Prameswari. Izin bertanya Bapak Ibu, jika semisal ada kendala pada akun, apakah boleh akunnya tidak sama dengan akun yang didaftarkan sebelumnya? Misal membuat akun baru namun menggunakan nama yang sama begitu, tapi berbeda dengan akun yang didaftarkan di Google Form. Bagaimana Bapak? Ya, kalau akun sudah didaftarkan di Google Form, pada prinsipnya kami sudah jadwalkan Ibu. Jadi sudah dijadwalkan, disarankan supaya peserta mengaktifkan akun yang sebelumnya saja. Jadi penting anak-anak ya untuk dijadikan informasi tambahan bahwa pada saat membuat akun ini ada 2 indikator, bisa menggunakan email dan nomor telepon. Artinya apa? Kalau kita misalnya nomor teleponnya sudah tidak berlaku atau hangus atau WA-nya besok berubah, emailnya masih sama. Makanya ada 2 kontrol. Dengan demikian, kecil kemungkinan kita kehilangan akun di Headway. Jadi, hindari nanti satu akun buka pakai email, satu akun lagi buka pakai WhatsApp. Nah, itu keliru.
Kami lebih rekomendasikan supaya satu akun itu informasinya lengkap. Sehingga mengatasi kalau ada kehilangan nomor HP, emailnya masih aktif atau sebaliknya. Begitu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Niputu Laksmi. Izin bertanya Bapak Ibu, setelah saya cek di aplikasi Headway Test, jadwal tesnya masih tanggal 6 Mei. Cara mengubah ke tanggal 7 Mei bagaimana ya Pak Ibu? Terima kasih. Kita Oke, semangat berikutnya. untuk yang seperti itu boleh ditambahkan apa namanya di screenshot ya di aplikasinya untuk jadwal tesnya bisa dikirim karena kita jadwalkan tanggal 7 mestinya. Koordinasinya nanti dengan Pak Nanda ya dari Jembrana. Mungkin Ya bisa kita langsung di-share di grup Olimpiade aja Pak ya, di iya screenshot iya kemudian iya. di-share di Ya, Olimpiade. yang jelas tesnya tanggal 7. Kalau tanggal 6 salah ya. Ini sudah dijadwalkan semua tanggal 7. Untuk wilayah Jembrana saya tunjukkan anak-anak ya. Ada yang di wilayah Jembrana coba kasih jempolnya Jembrana. Oke, silakan jempol adik-adik. Jembrana, oke. Jembrana bisa dilihat ini sudah ada jadwal untuk Jembrana. Mulai dari Angga, Gede Ryu, Nikade Ayu Sinta, Nimade, ya ini sudah ada berapa? Kita cek dulu ya Jembrana ya. Jembrana sudah ada 18 yang masuk. Kalau belum, berarti belum melaporkan ke Google Form kemarin. Ya, dan mohon perhatian anak-anak supaya penulisan nama ini sudah memang yang sebenar-benarnya. Karena inilah yang akan dipakai untuk sertifikat nanti. Jadi kesalahan penulisan tentu tanggung jawab pengguna. Kita lihat ya, biar adil ya. Tadi Jembrana sudah diperiksa, sekarang Karangasem. Mana jempolnya Karangasem? Nggak ada yang hadir ya Karangasem ya? Pak Widi dari Karangasem ya? Widi atau Pak Widi nih? Murid atau panitia? Pak Prastihana dari Karangasem, Ketua Ya, nah MDMP-nya. ini kelihatan ya. Oh, Widi ya, Widi peserta ya. Itu nomor 1 Iya. paling atas, ada terdata. Hadir, Pak. Ya, silakan dilihat di layar. Ada Fani, Sri Wulandari, Ibu Susila, Igusti Ngurah, Mantra Wiraguna, Diningrat. Ya, karena kami amati kemarin juga ada siswa yang masih menggunakan nomor absen di depannya, Bu. Supaya Oke. dihilangkan, diperbaiki. Tabanan. Silakan Tabanan. Boleh kasih jempolnya. Mana? Sambil kita periksa ya pesertanya ya. Kalau merasa belum, nanti tinggal dilaporkan di panitia. Ya, nah ini Agastya S memang begini ya. Untuk Agastya S ini memang begini yang dikehendaki. Jadi boleh kalau memang sudah betul, oke. Supaya dipastikan namanya tidak ada yang menggunakan nomor absen. Karena ada anak-anak karena pakai akun sekolah gitu ya, bisa muncul absensi. Gianyar. Gianyar sudah bagus ya. Tidak ada angka di situ. Kelungkung, kita lihat kelungkung. Ya. Jadi kalau ada kesalahan nama masih bisa diperbaiki di profil, tidak ada masalah, ya. Di profil. Oke, kelungkung sudah. Badung, kita lihat. Ayo Badung, semangatnya mana Badung? Ya, Badung sudah. Nah, seperti ini kayak saya sarankan Windari Kurniani ini ya. Diupdate namanya. Diupdate namanya. Diupdate namanya dengan penulisan yang benar. Kalau nama biasanya depannya huruf besar. Kalau enggak ya semua capitalize huruf besar semua. Sayang nanti kalau sertifikat penulisannya tidak sempurna ya. Oke, sudah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Denpasar. Denpasar. Jadi tolong anak-anak lebih hati-hati untuk penulisan nama. Nah, seperti ini Jesslyn. Apakah yang dikehendaki di sertifikat cuma Jesslyn saja namanya? Kalau memang mau diperbaiki, silakan sebelum tes itu diperbaiki dulu. Kalau sudah tercetak sertifikat tidak bisa dirubah. Gitu ya.
Nah, ini atas nama Niputu Pasya. Ada nggak hadir saat ini Niputu Pasya? Niputu Pasya, tolong diperhatikan ini ada angka di depan namanya, ini diperbaiki profilnya. Ya, ada Kailin Mari. Ini Kailin Mari bukan orang yang sama ya. Tadi Kailin saja tadi ada ya. Oh, Jesslyn tadi ya. Oke, yang terakhir, nah ini masih ada nih Ketut Widayanti. Tolong diperbaiki profilnya sebelum melaksanakan tes. Ada angka 23 di situ. Mungkin nomor absen di sekolahnya ya. Kemudian terakhir di Buleleng. Oh, ada Bangli juga. Bangli sedikit ya. Buleleng, apakah ada catatan? Nah, seperti ini Putu Wina. Putu Wina Febrianti, angkanya disempurnakan. Ya, ada angka di belakang nama itu. Jadi tolong diperiksa lagi masing-masing peserta supaya penulisan namanya itu sudah proper ya, sudah benar. Bangli, Bangli sudah bagus, penulisan tidak ada masalah, bagus sekali. Oke, jadi review sudah. Jadi di dalam profil LB Test, keistimewaannya apalagi anak-anak bisa melakukan pengaturan untuk melengkapi riwayat akademik. Boleh. Di sini ya, histori akademik silakan ditambahkan nanti. Pengalaman kerja atau training boleh ditambahkan. Kalau punya sertifikat di luar headway test boleh diupload di akun. Mengapa demikian? Nilai tambah dari yang anak-anak dapatkan nanti adalah pada saat ada, seperti tadi Bapak ceritakan, ada perusahaan yang sedang mencari talent, nilai tambahnya adalah data kalian akan menjadi preferensi yang sempurna. Jadi nanti perusahaan seperti ini, cari talent dia. Dia cari talent gitu ya. Dia akan cari talent dari skor tertinggi, siapa yang pernah tes. Perusahaan bisa lihat profil, nanti tinggal telepon ya, seperti itu. Nah, ini Wah, kosong, pengalaman kerja dan mohon izin lainnya Pak masih Willy. kosong. Ya, Ya, Niki, ada dari Gianya, kayaknya urgent. Izin oke. Pak, mohon perlihatkan kembali daftar peserta keseluruhan dari Gianyar katanya. Gianyar harusnya berapa orang ya? 6 orang ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Mohon Bu maaf Made Pak, Widiari Lestari. Oke. mohon maaf Pak, sis. Silakan Ibu. Silakan, silakan. Ada siswa kami lagi satu yang belum masuk. Oke, lagi satu. Mungkin Nanti dari konfirmasi ke grup aja. ya, Oh ya, iya, ya, ya. terima Mungkin ada kasih. di cadangan, Bu. Tidak, keempatnya. Oh itu dia nih Kade Ya, Anita sampun ya. Putri itu ya. Ya, nanti seharusnya dari siswa bisa dikonfirmasi juga, Bu. Jadi dua-duanya Baik. dikonfirmasi. Kalaupun tidak, nanti penjadwalan bisa dilakukan oleh panitia pada saat kegiatan berlangsung. Tapi harapan kita semuanya udah clear pada hari ini sebelum besok pelaksanaan Olimpiade. Begitu. Jadi sudah aman, Bu ya, Gianyar ya? Ya aman, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih Bu. Ada satu lagi ya Pak ya, dari Bunga Cahyani. Izin Ya. bertanya Pak, jika siswa saya belum memasukkan akunnya di Google Form, apakah saya japri ke Bapak Surya nggih? Iya, boleh, boleh, boleh. Dengan senang hati saya bantu nanti. Baik. Ya, jadi kembali yang tadi anak-anak ya, silakan di sela waktu kesempatan ini anak-anak bisa lengkapi semua profil di Advitas itu supaya nanti muncul pengalaman training ya, proses pendidikan itu disempurnakan, dilengkapi sampai 100% akunnya. Baik, kita lanjut lagi kembali ke proses untuk petunjuk teknis. Satu tadi internet. Kuota, pastikan. Kalau nanti dari sekolah dapat WiFi, ingat WiFi itu dari akses point biasanya terbatas jumlah orang yang bisa mengakses. Orang pertama, orang kedua, sampai dengan orang yang terakhir tentu bisa terjadi perbedaan balancing ya. Artinya yang duluan mengakses bisa lebih gede aksesnya ke internet ketimbang yang belakangan. Kalaupun menggunakan data, pakai datanya siapkan yang minimal 5.000 atau 10.000 rupiah untuk mengakomodir 2 Mbps minimal.
pasti lancar karena ini aksesnya tidak terlalu besar. Kemudian pastikan hardware dan software perangkat anak-anak berfungsi sempurna. Kalau pakai tablet, laptop, ya itu apa namanya, semuanya berfungsi sempurna. Softwarenya update atau tidak ya dari HP gitu ya. Kemudian pastikan browser sudah terupdate. Direkomendasikan gunakan Chrome. Ya, jadi Chrome. Kalau HP-nya bisa macam-macam mereknya pakai Android, kita tetap gunakan Chrome karena Samsung punya browser, mungkin Vivo atau HP-HP yang lain Android punya browser masing-masing, tetap pilih gunakan Chrome. Demikian pula pengguna iPhone ataukah nanti menggunakan Mac itu ya, gunakan bukan Safari tapi cari Chrome install. Seringkali kendalanya akan muncul di tengah-tengah kalau menggunakan selain Chrome. Ya, berbeda kalau menggunakan aplikasi. Kalau aplikasi yang pakai iPhone, silakan cari di App Store Habit Test. Yang menggunakan Android, silakan cari di Play Store, cari habittest.com. Selama mengikuti mengerjakan, diperlukan membuka browser atau aplikasi lainnya. Jadi, tadi ada referensi pelaporan pada saat proses tes, kalau ada upaya untuk membuka aplikasi lain, maka sistem akan mendeteksi kecurangan. Dan itu laporannya akan secara otomatis di sistem. Hindari supaya pada saat mengerjakan tes, kalian hanya fokus kepada proses tes itu sendiri, bukan yang lain-lain ya. Resikonya memang kalau sudah pakai HP ya nanti ada WhatsApp masuk barangkali, ya itu silakan dikondisikan dulu sehingga nanti proses tes tidak terganggu. Nah, ini ada peringatan dari sistem kalau ada aktivitas di luar itu ya. Kemudian yang terpenting karena ini ada bahasa Inggris, sorry ada listening, artinya kalian harus bawa headset masing-masing. Ya, apakah nanti dibantu oleh panitia, disediakan oleh sekolah, tapi anak-anak wajib untuk mempersiapkan diri supaya tidak nanti terganggu prosesnya ya, supaya dari rumah bawa earphone atau headset. Ya, saya pikir earphone cukup karena kan proses listening itu kalau memang di ruangan bersamaan mengerjakan supaya tidak mengganggu yang lain. Supaya nyaman ya. Baik, bisa Bapak lanjutkan? Oke, anak-anak ya, saya lanjutkan. Sebentar Pak, ini ada yang raise hand. Ninda Oke, Sastri, oke. apa memang ingin bertanya? Halo, Ninda. Apa lupa menurunkan tangannya mungkin ini? Halo Ya. Ninda. Oke, tidak ada jawaban. Ini Putu Laksmi, mungkin ada pertanyaan? Putu Laksmi. Mungkin lupa menurunkan tangannya, mungkin turunkan ya adik-adik ya, biar nggak capek tangannya naik terus. Oke, baik Pak, silakan lanjut Pak. Lupa kayaknya. Ya, dari ini Iya. Putu Laksmi itu Maaf nih Pak, ada Yunda lagi satu Pak, maaf. ya, Yunda Yuda. Kusumawati, lumayan panjang. Izin bertanya sekali lagi Bapak Ibu, jika akun email saya yang digunakan untuk daftar kemarin untuk masuk ke Headway Test terkena hack Pak, dan tidak bisa saya pulihkan. Tapi untuk masuk ke akun Headway Test-nya masih bisa Pak. Jadi apakah saya perlu ubah emailnya atau dibiarkan saja asal masih bisa akun Headway tersebut masih bisa diakses? Jika emailnya tidak diharuskan email aktif, saya biarkan emailnya yang lama. Jika email tersebut harus aktif, saya akan ubah ke email yang baru. Ya, terima kasih Yunda. Ini pertanyaannya teknis sekali ya. Bagus. Jadi kalau memang kemarin daftar bukan dengan email yang aktif, tolong segera perbaiki. Karena fungsi dari email yang aktif itu biasanya digunakan untuk memverifikasi kalau kita lupa password, gitu ya. Kalau tidak, untuk amannya, silakan lengkapi lagi profilnya dengan menambahkan nomor WA. Bukan cuma email yang dimasukkan ke ke profilnya. Seperti yang Bapak contohkan tadi, akun yang Bapak miliki itu menggunakan email dan WhatsApp. Keduanya saya simpan di sini sehingga kalau ada masalah dengan email saya bisa masuk dengan WA atau sebaliknya. Begitu ya. Jadi silakan diperbaiki profilnya di pengaturan.
Sudah jelas kira-kira? Cukup ya? Yunda menjawab pertanyaannya? Yunda, mungkin sudah mungkin, Pak. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Mm-mm. Jadi petunjuk teknis sudah, selebihnya tentu petunjuk teknis dari panitia wajib menjadi perhatian anak-anak sekalian ya. Dari waktu sebelum hadir atau sebelum pelaksanaan tes harus berapa menit sebelumnya itu tolong diperhatikan semua. Ya, kita lanjutkan untuk tampilan dari sisi browser. Nah, dari browser itu prinsipnya sebenarnya kode tes itu diperlukan setiap kali orang atau pengguna melakukan tes di Headway. Tapi karena ini dari sisi kepanitiaan sudah dikoordinasikan untuk langsung dijadwalkan, proses ini sudah tidak diperlukan. Jadi kode tes itu prinsipnya untuk satu pengguna dan satu produk tes. Nah, jadi kalau sudah masuk, kemudian muncullah berhasil menjadwalkan dan bisa mulai tes. Karena ini sudah lewat, nanti perhatikan baik-baik di akun itu kalau memang ini di browser atau di HP yang sifatnya browser, menggunakan akses browser, itu cari di ruang jadwal tes. Nanti tombol ini akan datang atau mulai itu berubah secara otomatis. Indikator waktu di HP maupun di perangkat anak-anak itu harusnya WITA. Kalau ada bunyi WIP atau jamnya tidak sesuai, berarti ada yang tidak sinkron ya. Jadi tolong HP-nya diperiksa lagi, mungkin settingan time zone-nya tidak sesuai. Harusnya sama dengan mayoritas nanti teman-temannya kalau sudah jam 9 WITA, kalau punya ada satu siswa misalnya masih muncul jam 9 WIB, itu pasti HP-nya nanti ada masalah. Ada settingan yang tidak kompatibel ya, tidak sesuai. Lalu ada peringatan browser. Kalau memang ada proses keluar dari aplikasi. Jadi Anda tidak menggunakan browser Google Chrome. Nah, ini ada diingatkan, sudah diingatkan jangan dilanggar. Nanti kalau tidak dilanjut pakai browser yang lain, misalnya Mozilla, misalnya Microsoft Edge atau Safari begitu ya. Nanti di nomor tengah-tengah di perjalanan pasti ada kendala. Ya, disarankan untuk pakai Chrome. Lakukan double check pada data profil. Nah, ini ada sebelum tes pasti sistem sudah secara SOP itu memberikan peringatan apakah masih ada data yang perlu diperbaiki mulai dari nama, nomor induk ya, nomor ID-nya itu sudah diperingatkan. Kalau tidak bisa langsung lanjut ke proses tes. Berikutnya adalah jangan lupa untuk selalu memberikan akses yang diminta oleh sistem. Jangan asal buru-buru nanti asal blok gitu ya. Nanti akhirnya terhambat di perjalanan tes. Usahakan kalau permintaan akses kalian izinkan. Ya. Jadi nanti apa namanya dipastikan supaya kamera, kemudian audio semua diizinkan supaya tidak terhambat ya. Jadi penting sekali lagi ini sering kali terjadi karena mungkin suka buru-buru tidak diperhatikan bahwa ini adalah krusial. Ini sangat penting supaya tidak terganggu dalam proses tes. Izin aplikasi harus diberikan. Nah, berikutnya adalah persetujuan dari proses sebelum tes, termasuk confidential agreement, ya, kerahasiaan soal, dan kemudian penjelasan unitnya. Ini sudah ada di sini ya. Tinggal proses lanjut gitu ya. Nah, anak-anak bisa mulai masuk ke selfie. Jadi sebelum tes pasti selfie dulu. Setelah selfie tersimpan, lalu kemudian mulailah mengerjakan soal. Nah, di sini tentu tidak mungkin saya uraikan satu-satu unit soalnya ya. Minimal saya berikan bayangan indikator yang ada di dalam tampilan mengerjakan soal. Jadi yang warna biru seperti ini itu adalah timer untuk seluruh nomor soal atau timer untuk tesnya dari awal hingga akhir. Sedangkan yang melingkar ya dalam bentuk lingkaran ini adalah timer untuk setiap nomor soal. Indikator di atas adalah proses unit yang sedang ditempuh sampai di mana ya. Kemudian di sini adalah instruksinya. Dan kemudian ada tampilan dari kamera. Clear ya? Jadi tampilannya seperti ini saja, tinggal scroll ke bawah untuk soal berikutnya. Itu yang bisa saya berikan informasinya anak-anak. Jadi terakhir kita akan sampaikan bagaimana jika terjadi kendala. Yang tadi saya sampaikan kendala seringkali
lupa kalau tadinya diblok izinnya, caranya mengembalikan lewat logo browser yang ada di tanda ini ya, gembok ini ya, tanda kunci, lalu yang tidak diizinkan dirubah menjadi diizinkan. Itu saja. Dan kalau kita sedang keluar dari proses tes akan muncul warna hitam, warna kuning di aplikasi seperti ini. Ini artinya pengguna sedang dalam proses tes. Untuk kembali melanjutkan tes tinggal klik saja. Kalau ada kendala ya. Nah, terakhir berikan ulasan. Ulasan tinggal klik saja sesuai pertanyaan. Dan yang terakhir ada isian yang harus diketik ya. Ini jangan buru-buru. Makanya kalau nggak diisi biasanya sertifikatnya terhambat nanti. Proses sertifikatnya nggak mulus. Memang tidak membatalkan hasil tes, tapi proses sertifikatnya jadinya nanti agak nunggu lama. Kasihan ya. Diikuti saja prosesnya dengan baik. Nah, setelah tes selesai akan muncul sertifikat dan anak-anak bisa download. Dan ini pun sudah tersimpan di akun masing-masing, jangan khawatir. Tidak di-download juga tidak apa-apa, ya. Tapi kalau mau di-share ke teman atau di-share ke guru barangkali ya, tentu harus di-download dulu, baru bisa di-share. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan waktunya Bu Sudani, silakan. Masih mute Bu, suaranya masih belum terdengar, mute. Oke, baik. Baik, tadi ada yang raise hand Pak Magni tadi. Apa masih ingin bertanya? Karena udah enggak raise hand lagi. Halo, Bu Magni? Oke, udah enggak ada. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, boleh raise hand dulu sebelum kita ke kolom chat. Enggak ada. Oke, Yunda Prameswari. Baik, silakan Yunda. Bu Yunda, Bu Yunda. Baik, saya tadi yang nanya soal akun kena hack itu. Jadi intinya apakah saya boleh menggunakan akun yang sebelumnya tanpa aktif begitu? Atau harus akun yang aktif, Pak? Itu aja Ya. pertanyaan saya. Tadi oke. Mungkin dijelaskan aja apakah headway testnya masih bisa dibuka akunnya? Masih bisa, Pak. Ya, Kebetulan masih saya bisa. udah lengkapin termasuk nomor WA, jadi bisa dibuka, Pak. Iya, jadi kalau situ sudah dibuka kan berarti sudah terjadwal ya harusnya ya. Iya, Pak, udah terjadwal. Nah, kalau sudah terjadwal itu saja dipakai dan pastikan nanti buat password yang kuat untuk akun headway testnya. Kalau sudah ada email dan atau kalau perlu emailnya dirubah yang aktif saja, itu bisa. Jadi kan sudah diperbaiki profilnya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya, ya, silakan. Oke, baik. Silakan coba. Berikutnya, ini ada pertanyaan dari I Gusti Ngurah Agung Rangga Putrasena, TKJ. Izin Bapak, tolong diulang Pak untuk memperlihatkan akun Headway Pak, karena tadi saya belum terlihat di layar. Saya salah satu peserta dari Kabupaten Buleleng katanya. Ya, yang seperti apa mau dilihat? Akun saya? Ya, akunnya dia belum terlihat mungkin ini. I Gusti Oh, dari Ngurah. Buleleng ya? Iya, tolong diperlihatkan ininya, jadwal peserta mungkin ini maksudnya Pak. Oke, peserta Buleleng ya. Buleleng atas nama siapa? Gusti Ngurah Agung Rangga Putrasena. I Gusti Ngurah Agung Rangga. Buleleng, sebentar. Bentar, saya refresh dulu ya. Oke. Rangga. Ya, Hmm, Ngurah Rangga. nggak mau dia. Tidak ada. Bentar. Saya cari di sini ya. Saya buka dulu sebentar.
Rangga. Kalau sebenarnya bisa dilihat dari akun saja ya. Di akunnya kalau sudah muncul terjadwal tinggal pasti sudah masuk di sini. Angga enggak ada ya? Belum ada. Belum ada, Bu. Ini masih banyak slotnya yang Bu Leleng yang belum melaporkan akunnya banyak sekali. Masih mute, Bu. Masih mute, Bu. Oke. Jembrana SMK Negeri 2 ya. Jembrana silakan diperiksa. Jembrana kalau eh, sederhananya harusnya dari akun siswa itu bisa kelihatan. Ini Jembrana masih ada 5 slot yang belum terisi. Yang sudah terisi berarti sudah muncul namanya. Jadi silakan nanti. Oke, Bu Santi silakan Bu Santi. Nice to meet you, Terima Mas. kasih Bapak Willy. Sudah. Bapak ini mohon dicek juga SMK 4 apa sudah masuk ya? Ada tadi yang udah daftar cuma jadwalnya belum kelihatan. Oke, berarti reportnya belum masuk di Google Form pasti Bu ya. Ini kebetulan data yang sudah kita jadwalkan adalah siswa atau peserta yang sudah melaporkan akunnya di Google Form. Begitu Bu. Jadi kalau misalnya Itu belum bisa melaporkan, dicek kita Pak. bagaimana? Bisa mohon dicek coba apa sudah masuk dia di situ? Ada sekitar 4 sudah daftar, satu lagi belum, ada lagi loading. Oke, jadi saya periksanya nanti lewat ini Bu ya, lewat Google Form saja ya. Harusnya dari sini Oke, bisa terima kasih. kelihatan. Satu lagi nanya Bapak Willy, Nggih, nggih. untuk mini soalnya itu muncul nanti di mana nih? Maksudnya soalnya bagaimana? Kan ada mini soal. Ya. Mini soal untuk ikut tesnya yang tadi Bapak bilang, itu nanti munculnya di mana untuk kita latihan itu Pak Willy? Oke, baik-baik Bu. Saya jawab yang terakhir dulu Bu ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, pada saat peserta mengakses headwaytest.com Ibu, itu ada menu coba tes free. Nah, ya, ini kayaknya terlalu banyak buka aplikasi jadinya begini. Nah, kelihatan Bu Yanti, Bu Santi ya. Ini ada coba tes free. Setelah kita klik coba tes free, maka ada pilihan yaitu 3 produk tes. Baru kita mulai. Ini harus segera mulai tes, Bu. Tidak untuk ditunda. Kalau memang belum siap, ya jangan dipilih dulu. Begitu, Oke, Ibu. terima kasih Pak Willy. Ye, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Ini ada pertanyaan Pak, tapi dia lewat chat. SMK 2 Seririt belum ada. Ini Bu Leleng berarti, SMK 2 Seririt ada 4 orang. Mohon bisa dicek katanya. Ya, ini sambil saya cek, saya buka dulu Google Form-nya. Oke. Nah, kalau sudah melaporkan ke Google Form yang ini ya, yang ini tentu data ini yang kita pakai. Jadi data dari sini kita ambil karena kalau
cuman daftar nama saja untuk peserta, kita perlu untuk verifikasi akun yang digunakan itu email atau nomor WhatsApp-nya apa, supaya karena kita menjadwalkan dari sistem, supaya tidak salah, ya, tidak salah orang, ya, salah pengguna. Sehingga penting nanti anak-anak yang sudah buat akun dan memang mengikuti Olimpiade ini supaya mendaftarkan. Nah, untuk yang tadi ditanyakan, ini sudah kelihatan dari aplikasi ya. Dari aplikasi yang di-upload, ini ada peserta baru yang baru melaporkan. Yang sudah diberi warna berarti sudah dimasukkan. Ini termasuk dari Denpasar SMK 2, baru masuk Bu ya. Nanti kita proses. Jangan khawatir, silakan nanti dilihat pada jadwal tes di aplikasinya. Pasti akan muncul. Termasuk Singaraja ini ya. Ini SMK 2 Singaraja baru masuk, SMK 1 Ubud. Nah, ini SMK-SMK yang baru masuk. Tidak apa-apa, kita bisa proses nanti hari ini ya. Secepatnya silakan diupload supaya kami bisa tunggu dulu semuanya masuk, baru kita proses lagi untuk penjadwalan. Jangan khawatir, ditunggu nanti kalau memang sudah melaporkan pasti akan masuk jadwalnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Silakan Bu Lo, sudah Baik, saya kembalikan. ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi. Oh, ada yang raise hand lagi. Silakan, siapa tadi menghilang? Yang raise hand siapa? Menghilang ya. Oke, baik Bapak. Ini ada pertanyaan lumayan banyak nih Pak, diserbu Pak Willy nih kayaknya nih. Dari Gabriel. Oke. Apakah bisa juga tes? Oke, ini udah dijawab ya. Selamat siang Pak Gebi. Saya Gebi dari SMK 2 Denpasar. Saya izin bertanya sekilas tadi saya dengar kalau akan lebih baik mengakses tes melalui Chrome. Apakah bisa juga tes diakses melalui aplikasi katanya? Bisa. Ya, untuk selain aplikasi gunakan Chrome. Kalau aplikasi ada di Android, Android ada di Play Store. Kalau iPhone ada di App Store. Silakan dicari Headway Test, pasti muncul ya. Headway Test ini ada melalui cari link aplikasi juga ada di sini. Kalau kita klik, ini muncul aplikasinya di App Store. Tampilannya seperti ini ya, anak-anak, dan yang sebelahnya lagi ini tampilan untuk Play Store. Ini sudah ada, tinggal diakses saja. Nah, seperti ini ya. Ini di Google tampilannya seperti ini, Headway Test. Jadi unik ya, head sama W-nya huruf besar, Headway Test. Logonya seperti ini. Nah, ini akan bisa kalian download. Boleh ya. Ya, seringkali kan kalau anak-anak penuh HP-nya karena banyak aplikasi lalu tidak bisa install, maka solusinya bisa langsung lewat browser tapi gunakan browser Chrome, gitu maksudnya. Kalau di iPhone seperti ini tampilannya. Ya, semua bisa diakses. Linknya tersedia di websitenya untuk Play Store dan App Store. Oke, baik. Berikutnya Pak. Sudah Pak Willy, masih ada yang dijelaskan lagi? Ampun, ada lagi? Oke, baik. Ini banyak. Om Swastiastu dari Mirah Gunawati. Saya izin bertanya, apakah untuk persentase kelengkapan profilnya harus 100%? Saya terhalang dalam pengisian kolom sekolah karena nama sekolah saya tidak ada di sistem katanya. Oke, nama sekolahnya apa? Boleh diketik biar selengkapnya. Saya bantu nanti dicoba lagi ya. Oke, pada Mirah silakan diketik ya nama sekolahnya kalau masih ada di meeting. Berikutnya dari ini Wirayuda. Mohon maaf untuk peserta Kabupaten Jembrane SMK 2 Negara Jembrane. Apakah semua anak-anak kami sudah terdaftar? Mungkin nanti bisa di-share kembali ya Pak yang sudah berhasil daftar ya Pak Willy ya. Iya, Jadi biar boleh, semua boleh. jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu, nanti mungkin agak semalaman Pak Willy akan share kembali kalau memang belum masuk saat itu, Bapak Ibu bisa chat ke grup Olimpiade atau ke Pak Willy. Begitu ya Pak Willy ya? Ya, betul. Oke, baik. Oh, SMKN 6 ini baru ya? Oh iya, Iya. SMKN 6, sekolah baru. Iya, sekolah baru, pantas belum ada ya. Iya.
Ya, dicoba lagi sebentar, mungkin 1 jam lagi saya masih siapkan ini. Oke, sambil Mira Gunawati, boleh ditambahkan itu SMK Negeri 6, kejuruannya apa saja ya? Boleh diberikan informasinya sekaligus. Mira Gunawati, silakan. Dicat jurusannya. Ada mungkin pendamping, ada mungkin ini murid apa pendampingnya mungkin Bapak. Ya, memang belum masuk ya. Terakhir SMKN 5 Denpasar. Ya. Oke, enggak apa-apa, nanti saya browsing saja ya, enggak apa-apa. Lanjut, yang lain mungkin ada lagi? Iya, baik. Ini Bapak Ibu ada yang bertanya apakah udah mulai teknis pelaksanaannya, nanti di-share ya Boleh, boleh. kan Ada sudah mereka ada di panitia sudah baru ada, Bu. masuk ke ruang meeting. Ya, nanti akan di-share, akan ada rekamannya. Terus ini kebanyakan bertanya apakah udah masuk nih Pak. Maksudnya? Pasti ini apakah saya sudah terdaftar di akunnya gitu. Ini ada lagi yang baru, Ide Ayu Madeneli. Selamat sore, jika misalkan saat tes terjadi kendala dan keluar akun, apakah bisa login lagi? Kemudian apakah histori jawaban masih tersimpan atau harus mengulang lagi dari awal? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi pada saat proses tes, jadi untuk diketahui ya, Nana ya. Jadi pada saat kalian mengerjakan tes, itu akun hanya bisa aktif di satu device. Ingat itu ya. Pada saat kita tidak sedang tes, kita bisa buka akun kita satu di laptop, satu di HP, satu di tablet, tidak ada batasan. Tetapi pada saat melakukan tes, maka sistem akan memvalidasi sehingga tidak bisa kalian buka di berbagai device. Hanya satu device yang boleh aktif pada saat memiliki jadwal tes. Pada saat mengerjakan tes itu satu ya. Jadi misalnya saya buka di laptop satu, buka di HP satu dengan akun saya. Tapi pada saat tes, maka akun misalnya saya pakai HP, maka hanya HP saja yang bisa dipakai untuk mengakses tes. Akun yang ada sedang terbuka di laptop akan otomatis tertutup. Itu sudah sistem. Sebaliknya, kalau saya misalnya ingin mengerjakan di laptop, padahal di HP sedang aktif, maka pada saat laptop ini diverifikasi, maka yang di HP tadi akunnya tertutup. Hanya bisa satu akun untuk mengerjakan soal. Satu device maksudnya. Dan kalaupun pindah, itu artinya proses tes terekam semua. Misalnya kalau sedang sampai di nomor 10, lalu karena baterainya habis pindah ke laptop, maka tinggal login saja ke laptopnya, nanti tinggal lanjut nomor berikutnya. Ya, dan waktu tetap seperti biasa. Kalau waktu tes itu 1 jam, ya waktu untuk keseluruhan soal terhitung semua. Tapi kalau terakhir tadi misalnya masih di nomor 10, ya berikutnya nanti masuk ke nomor 11. Itu sudah aman by system ya, tidak akan mengulang lagi dari awal. Begitu. Kecuali kalian belum mulai nomor pertama, baru tahap pembukaan itu mungkin akan memulai dari awal. Tapi kalau sudah nomor soal, waktu hitung mundur itu dimulai pada saat soal nomor 1 dikerjakan atau nomor 1 diakses. Kalau masih belum muncul nomor berarti belum sampai mulai perhitungan waktu untuk mengerjakan soal. Begitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Berikutnya dari Widi. Izin bertanya, saya kok jadwalnya ada 2 di headway testnya. Maksudnya gimana Ya. ini? Widi. Siapa Ya, namanya? Boleh diketik namanya? Widi, tolong diketik nama lengkapnya pada Widi. Dari mana tadi katanya? Nggak ada Pak, ini cuman Widi gitu aja. Saya izin bertanya. Oh, Iketut Widi. Iketut Widi tadi saya sudah sempat lihat dari Karangasem ya. Betul ya? Pelungkung Pak.
Oh, dari Kelungkung, maaf ya. Kelungkung ya. Kelungkung sekolahnya. Oke, berarti harusnya kita cek di Kelungkung. Ini, di Ketut Widi ini ada satu. Satu lagi di mana? Tidak ada. Enggak ada. Di Iya. cadangan saya periksa ya. Tidak ada. Mungkin yang dimaksud jadwalnya mungkin dengan yang berbeda, begitu ya. Mungkin Iya, produk 2 jam. tesnya berbeda bisa. Atau begini, Widi boleh share screenshotnya di jadwal di aplikasinya seperti apa muncul jadwalnya. Boleh di-share ya. Supaya tidak salah besok, supaya secara operasional besok tidak terjadi kendala. Oke, ada yang minta share Bu, karena belum sempat melaporkan. Baik, saya kasih linknya Ya, untuk Google Form yang tadi ya. Ini ya. oke. Ambil share Pak, ini ada Iluh Kartika juga. Om Swastiastu, izin bertanya Pak Ibu, kenapa jadwal tesnya berubah dari Wita ke WIB dan sebaliknya terus begitu Pak Ibu. Ini bolak-balik terus jadwal tesnya ke Wita ke WIB gitu Kak ini Pak. Ya, bagus. Nah, untuk yang seperti itu silakan diperiksa dulu time zone-nya, HP-nya dilihat lagi ya. Dipastikan dulu HP-nya supaya tidak salah, Ibu. Supaya tidak salah, itu seperti yang saya sampaikan, kemungkinan besar di perangkatnya belum fix pengaturan di aplikasinya. Jadi di HP-nya dicek dulu aplikasinya. Apakah ada aplikasi yang tidak terupdate? Jadi begini, kalau bicara aplikasi software itu memang agak kompleks. Mungkin Chrome-nya update ya. Bisa jadi kalau HP-nya Samsung, Samsung itu sedang mengeluarkan untuk OS-nya itu diperbarui lalu tidak diperbarui. Jadi kalau sudah masalah software itu kompleks ya, tidak bisa Bapak menyimpulkan kalau tidak melihat device-nya. Jadi prinsipnya kalau misalnya di HP yang lain coba tadi yang punya masalah dengan HP waktunya bergonta-ganti siapa, Bu? Iluh Kartika, time Oke, zone-nya sudah Wita Pak Bu katanya. oke, Ilo Katika begini, Bapak boleh kasih saran. Coba kamu login akunmu lewat HP teman misalnya. Coba. Kalau ada email dan passwordnya tahu kan bisa login dari device mana saja. Kalau di perangkat yang lain jadwalnya tidak ada masalah, berarti kesimpulannya ada setting HP kamu yang bermasalah. Begitu ya. Jadi kita cari troubleshoot-nya dulu. Setelah ketahuan baru nanti pastikan kali kamu perbaiki settingan HP-nya mungkin ada masalah yang selama ini tidak pernah diperhatikan. Oh, ternyata melalui kegiatan headway test ini, kalian akhirnya aware bahwa banyak hal yang harus diperhatikan dengan device kita, begitu. Oke. Untuk Widi tadi bagaimana bisa di-share ya Ketut Widi dari mungkin di jadwal tes di aplikasinya. Seperti ini yang punya Bapak ini kan ada. Nah, ini ya. Punya saya ini seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Saya lihat, saya tunjukkan tampilannya di kalau HP seperti ini ya, muncul. Lalu kemudian profil, pilih profil, kemudian ada jadwal tes. Nah, di sini harusnya muncul kalau memang ada dua. Boleh di screenshot nanti ya. Nah, ini muncul ya jadwalnya Wita. Ini Wita. Ini yang dulu-dulu pernah saya lakukan. Jadwalnya Wita semua. Berarti dari sisi perangkat tidak ada masalah. Kalau WIB berarti masih ada masalah. Atau kayak tadi punya laporannya malah bergonta-ganti ya. Itu lebih aneh lagi. Tapi ada baiknya cari tahu ya. Itu menantang untuk cari tahu ya. Iya. Baik, ada lagi? Pak, mohon izin di-share Google Form-nya, Oh link iya, Google Form-nya. dikirim Google Form-nya tadi ya. Mohon maaf lupa saya kok. Makanya apa yang kurang tadi ini? Ada yang nunggu. Sudah ada yang nunggu ya. Sebentar, saya carikan. Bapak Ibu usahakan masuk grup gini ya, grup Olimpiade ya, karena semua info di-share di grup itu. Kalaupun belum masuk grup bisa chat langsung ke panitianya. Saya bagikan di chatroom ya. Iya, Silakan. oke. Sudah Bapak Ibu silakan
Bagi yang belum mengisi Google Form, wajib mengisi karena kalau belum mengisi Google Form tidak akan mendapatkan jadwal dan tidak bisa mengikuti tes. Baik, Oke, untuk melihat akses datanya sudah masuk atau belum, mungkin saya bisa kasih ini juga untuk view saja ya. Bisa begitu Bu kira-kira? boleh Bu Dani? Bapak, boleh sekali Ya, ya, biar mereka ya. tidak ragu-ragu. Untuk pembimbing ini siswanya sudah masuk atau belum karena ada yang masuk 2 kali, tidak apa-apa. Yang di sini kalau ternyata mengisi Google Form 2 kali kan kita bisa batalkan hanya satu Ya. saja, sekali saja dijadwalkan ya. Ini saya share dulu. Silakan untuk lihat data ya. Nah, mulai dari sini, mulai dari yang belum ada warnanya ini masih baru semua. Baik, ada lagi kira-kira yang bisa saya bantu? Bentar, ini Widi. Saya Pak Willy. Oke, Pak Fajar, silakan. Silakan Pak. Mohon menyelai Pak, ini Pak, saya dapat info dari murid katanya dia kan seharusnya di Wira Harapan karena di Badung. Tapi namanya dia di akunnya itu kelihatannya di Denpasar gitu Pak. Apa ada bisa bermasalah nanti Pak atau gimana? Kalau misalnya dia tesnya tetap di Badung. Oh, di sini Pak. Ya, maksudnya di sini tadi Pak ya, Badung Pak ya. Iya. Widayanti atas nama Widayanti. Widayanti harusnya di Denpasar tapi terdata di Badung begitu. Harusnya di tesnya di Badung tapi terdaftarnya di Denpasar gitu. Karena katanya dia salah nulis alamat asal tuh. Enggak apa-apa Pak. Ya? Ya, ini hanya bersifat iya. administratif untuk kita membuat laporan nanti kalau masalah catatan 1 2 anak enggak masalah. Siap. Terima kasih informasinya. Yang penting pendaftaran sudah lancar Pak ya. Sudah. Oke, jadwal sudah keluar Pak. Nah, masalah. Ya, siap. Makasih. Sama-sama. Widi Pak yang tadi yang jadwalnya ganda, katanya sudah dikirim di grup. Sudah dikirim di grup ya. 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 Widi, oh ya ini ya. Ini cuma satu Bu, di grup cuma satu saja ada jadwal. Oh, dia mungkin sudah perbaiki mungkin ya. 17 jam 30 menit. Ini ya Widi ya benar ya. Anggawira, ini Anggawira yang ngirim. Anggawira, kemudian selamat Oh iya, kok bisa namai? Coba di refresh ini akunnya atas nama siapa ini yang kirim tadi Anggawira ya? Yang jadwalnya Senin 6 Mei ini. Bukan Anggawira, enggak. Widi yang bilang jadwalnya ganda Widi Pak. Oh iya, karena kita tidak menjadwalkan Bu. Ini kita di 6 Mei, enggak ada namanya di sini soalnya. Ada. Kok bisa muncul itu kayaknya settingan kalendernya dicek dulu di HP-nya lagi Bu. Oke. Siapa Anggawira ya Pak ya? Ya dari mana ini, Pak? Dari kabupaten mana? Anggawira. Ini saya tidak dapat informasi nih sebentar. Nanti biar ketua MGMP-nya yang informasi ke situ. Permisi Bapak dan Ibu, saya dari perwakilan SMK Negeri Manegara dari Jembrane, Anggawira. Mau konfirmasi untuk masalah tadi sudah teratasi, Pak. Oh sudah katanya Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Oke, baik.
Ini Putu Krisna Abdi Dharma Putra. Permisi atas nama Ibu Putu Krisna Abdi Dharma Putra. Di Google Form-nya ada 2 nama saya. Minta tolong dibatalkan salah satunya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, kalau sudah dijadwalkan enggak masalah, pasti cuma 1 ya. Yang penting Oke. akunnya benar ya. Itu bisa dimaklumi karena mungkin khawatir lalu tidak sengaja terisi 2 kali, itu bisa wajar sekali. Tapi kita jadwalkan tetap 1 saja. Ya, baik. Jadi nggak masalah walaupun 2 ngisi tetap 1 yang muncul ya Pak ya. Ya. Oke, baik, ada lagi Bapak Ibu mungkin yang belum terjawab atau masih ada yang rasa ragu-ragu. Baik, sekali lagi apakah ada pertanyaan? Ya. Kayaknya udah puas semua nih Pak, udah nggak ada Iya, pertanyaan lagi. ya syukur Bu, ya semoga lancar besok. Ya, sudah siang. Oke, baik, terima kasih Bapak Willy atas penjelasannya. Dengan senang hati. Ya, semoga besok tidak ada masalah. Jikapun nanti masih ada hal yang mau ditanyakan, boleh tanya ke grup Olimpiade atau langsung ke Bapaknya. Pak Willy boleh share nomor WA-nya mungkin Pak, siapa tahu ada yang urgent sekali dia tiba-tiba gitu. Boleh. Bisa Anak-anak di-share yang sudah bergabung di Olimpiade harusnya ada nomor saya di situ Bu. Ya, ini Saya- ada yang